Sesuai dengan janji kami tadi, kami akan pertemukan langsung ya. Kalau kemarin ada yang tetap di dalam ruangan, lalu ada juga yang walk out keluar ruangan. Nah nih, mudah-mudahan di studio kami pagi ini, dua-duanya tetap di studio sampai kita akhir dialog nanti. Begitu ya. Siap. Selamat pagi para koordinator. Wow, dari Paslon 1 dan Paslon 3 ada Bang Ramdan Alamsyah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Bro. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dan juga ada Bang Birawa Arifi. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam pagi Mbak ya. Bisa akur? Gak usah walk out dari studio? Kita nggak ada yang berantem. Oh enggak. Emang nggak ada yang berantem. Cuman pengen Riang gembira, Pak. Iya, riang gembira dong. Mas Adi Praitno juga apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sebagai warga Tangsel, kita memantau Jakarta juga ya, Mas? Kan kerjanya di Jakarta, Pak. Oke. Nah ini nasib Pilkada DKI Jakarta satu putaran masih menggantung. Masih menggantung ya? Karena walk-outnya Bang Tapi Ramdan pemenang kemarin. suaranya udah diumumin. Pemenang suara udah diumumin. Iya, tapi kemarin kan ada yang walk out. Artinya nggak terima ya? Iya, kita tanya dulu. Ini walkout kenapa nih Bang? Iya, sebenarnya walkout itu kan kita menunjukkan satu sikap ya. Ya. Satu sikap tegas bahwa kami bukan menerima tentang hasilnya, tapi prosesnya. Bahwa banyak laporan-laporan kami yang sudah kami ajukan, baik itu ke Bawaslu DKI, Bawaslu Kota, gitu. Terus kemudian ada proses-proses temuan-temuan, baik itu temuan yang di kesalahan atau pelanggaran ya, baik yang ditemukan oleh saksi kita maupun daripada pengawas TPS langsung. Kayak apa sih kalau highlight aja deh kayak Contoh gini, di Pulau Seribu itu bro, bayangin ribuan beras, kemudian sembako, menjelang hari H itu udah tiba, ketangkaplah. Alasannya, oh ini untuk bazar atau untuk pasar murah kemarin mau kampanye. Karena keterlambatan pengangkutan jadi baru hari ini. Ini kan nggak rasional, itu contoh. Dan itu udah disegel bos. Ada tulisannya gitu? Sudah, viral kemana-mana. Tapi tulisannya? gini, pertanyaannya adalah kenapa kemudian Bawaslu-nya seolah-olah hanya menyegel, tidak mendalami. Kenapa Gakumdu tidak bergerak? Tidak direspon Kenapa gitu ya? tidak ada tindakan-tindakan yang memang benar-benar sesuai dengan Perbawaslu lah. Itu padahal bukan Itu delik aduan ya gitu ya? Bukan, ketangkap tangan bos. Tapi Satu, menurut yang kedua. KPUD kan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan PSU Nah, dan ini menurut lainnya. rekomendasi. Contoh di Kebayoran Lama. Rekomendasi dari Panwascam ya, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan. Ya. Sudah merekomendasikan, kita ada buktinya. Merekomendasikan bahwa yang namanya 3 TPS atau 4 TPS itu dilakukan PSU. Tapi kembali oleh PPK tingkat kecamatan nih, KPU ditolak dengan alasan sedemikian rupa. Nah bahkan ini menjadi polemik. Mana yang diikuti keputusan tersebut? Keputusan yang di atasnya lagi? Ditolak Pak. Jadi rekomendasi dari Panwas Kecamatan kepada PPK Kecamatan Kebayoran Lama terhadap PSU di 4 TPS itu KPU tolak di tingkat kecamatan. Kenapa? Alasannya tidak sesuai prosedur dan sebagainya dan sebagainya. Itu temuan Pak yang dilakukan oleh Panwas sendiri, bukan kami yang melapor. Nah, yang jadi masalah lagi adalah lucu memang. Panwas Kecamatan ini ketuanya dipermasalahkan oleh internal mereka, dianggap tidak prosedural, dianggap tidak benar caranya, hanya rapat sendiri dan sebagainya. Padahal itu adalah bentuk ketegasan, bentuk partisipasi dan memang perjalanan Bawaslu sesuai dengan Perbawaslu memang harus begitu. Tapi bos-bosnya ini di dalam nggak suka. Ini yang lucu gitu loh. Dan ini banyak terjadi Pak. Belum lagi kami melapor, saya sudah melapor. Ya, 1 minggu sebelum terjadinya yang namanya rekapitulasi. Apa? Kita melaporkan banyak terjadinya C6 atau C pemberitahuan undangan dan sebagainya itu tidak sampai kepada masyarakat. Jadi mereka datang? Ya, mereka datang, kami fasilitasi datang dan memang ada juga yang datang. Ditolak dong berarti ya? Sampai detik ini Pak, Bawaslu tidak memberikan rekomendasi apapun terhadap ratusan laporan. Dan ini terjadi masif di hampir di ratusan TPS. Pertanyaan kami, ketika kami duduk di sana, terus kemudian dibacakan rekapitulasi hasil suara yang legitimasinya menurut kami kurang.
kita lihat partisipasi masyarakat itu rendahnya jauh sekali, Pak. Oke. Ini data. Itu Itu yang warna pink tuh apa tuh? pemenangnya, Bos. Golput. Pemenangnya adalah golput. Jadi kalau selama ini bicara angka 01, 02, 03, yang menang bukan kami peserta. Yang menang adalah golongan-golongan yang memang tidak menggunakan hak suaranya di 3.400.000 lebih. Yang memenangkan suara gitu. Pertanyaan kami, KPU punya anggaran dari pemerintah hampir 1 triliun, ngapain aja? Oke. Itu jadi pertanyaan, Pak. Oke. Baik, karena kenapa? Itu akumulasi anggaran. Ya. Kemudian KPU sosialisasi, apa yang disosialisasikan? Masa sosialisasi hanya di hotel saja? Hasilnya ya begini. Oke. Kalau sosialisasi langsung di masyarakat, diajak, diayomi. Ini ambil contoh nih, saya ambil contoh, coklit lah. Ada perbedaan mendasar, walaupun sepele. Jadi hal-hal sepele itu kadang-kadang yang menjatuhkan, Pak. Oke. Gitu loh. Dari semua ini, Bang Ramdan, sebelum saya ke Bang Birawa ya, ini Anda menyebut tadi masif tadi yang menyebut kata masif, Iya, masif. gitu. Nah, ini contoh. Di sini kami punya data, Ini Pak. hilirnya kemana nih? Anda akan melakukan Gini, apa Pak. nih? Data yang kami sadur hampir seluruhnya tuh kami bukan omon-omon. Nggak ada omon-omon. Kita orang hukum nggak boleh omon-omon, Pak. Ya. Satu, tentang yang namanya keikutsertaan. Oke. Bayangin, ada di beberapa TPS pesertanya cuma 15%, Pak. Dari 600 orang, 15% aja yang hadir. Kan itu. Rata-rata kita dapat data di situ antara 15 sampai 30. 7 sampai 38. Oke. Ini merata, masif, Pak. Yang saya katakan, terstruktur, sistematis, dan masif. Anda 3 hal tersebut? Karena mereka selalu menuduhkan bahwa yang bisa melakukan itu adalah orang yang punya kekuasaan. Kita lupa. Orang-orang yang hari ini duduk ini, bukan orang yang sekarang berkuasa, Pak. Yang kemarin berkuasa. Baik. Jadi Baik. jangan kemudian dia melempar, dia lupa terpercik sama air sendiri. Oke. Baik, kita ke Bang Birawa. Bang Birawa, di luar dari tudingan-tudingan tersebut, kita dulu minta tanggapan terkait dengan hasil penetapan rekapitulasi KPUD Jakarta meskipun diwarnai dengan aksi walkout, meskipun ada yang tidak mau tanda tangan BAP. Bagaimana tanggapan dari Paslon 01 sendiri terhadap hasil ini? Terima kasih Mbak. Sebelumnya memang kami mengucap syukur alhamdulillah. Memang kami mengapresiasi seluruh kerja keras dari para pihak terkait, khususnya dalam hal ini KPU Jakarta dan juga Bawaslu. Tapi yang tak kalah penting adalah kerja keras dari para paslon kami sendiri, Mas Pram dan juga Bang Dul, yang saat ini membuktikan bahwa seluruh perjuangan, seluruh kerja keras yang telah dilakukan sejak September hingga saat ini telah membuahkan hasil yang sesuai dengan perjuangannya. Ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan kami, Cak Lontong, ini adalah kemenangan warga Jakarta dan pastinya kami turut mengapresiasi seluruh kerja keras dari semua pihak. Namun kembali lagi kami juga menghargai dan menghormati memang apabila dari pihak-pihak tertentu memiliki keberatan atau merasa terdapat hak-hak yang mungkin tidak terpenuhi atau kerugian. Karena memang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kita di Indonesia terdapat mekanisme dan juga upaya hukum yang dapat ditempuh. Ya. Salah satunya itu adalah gugatan ke MK apabila Dan itu KPU dirasa pun juga perlu. menantikan itu juga. Betul di situ. Jadi memang di sini kalau dari tim hukum Paslon 03 sendiri kami siap apapun yang nantinya itu akan terjadi. Baik Tapi itu menanggapi nanti tudingan-tudingan tadi Ya. bagaimana? Ya, Bang? sebetulnya memang tudingan-tudingan itu kan merupakan hak ya dari pihak-pihak yang merasa hal tersebut terjadi. Namun kalau seandainya contohnya tadi yang disampaikan oleh Bang Ramdan, persoalan C6 itu sendiri, ya kita melihat bahwa undangan itu kan bukan merupakan persyaratan untuk memilih. Saya juga tidak ingin banyak mengomentari tentang ruang lingkup hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh KPUD, karena kan memang itu sudah ranah KPUD untuk mengomentari. Namun kita juga harus mengingat bahwa selama ini terdapat banyak upaya yang dapat dilakukan untuk memilih, walaupun tanpa adanya undangan C6 itu sendiri. Salah satunya itu dengan adanya cek DPT online yang tersedia oleh KPUD. Dan juga kita harus mengingat bahwa terdapat banyak pemilih yang memang tidak mendapatkan C6 namun tetap bisa mencoblos dengan KTP di masing-masing TPS terkait. Dan itu menurut kami juga sudah terakomodir dengan baik oleh KPPS setempat. Itu salah satu contohnya juga. Dan kemudian kalau seandainya kita harus Soal bantuan-bantuan tadi perlu nggak Anda komentari? Atau bantuan-bantuan tadi yang disampaikan di Kepulauan Seribu. Dan ya, kalau di situ sih kami juga sebetulnya cukup bingung ya, apakah memang itu tudingannya seperti apa. Karena memang
kita sudah menelusuri, kita sudah memeriksa, itu kita juga bisa memastikan itu bukan dari tim pemenangan. Memang dari sebagian itu mungkin ada beberapa oknum ataupun relawan. Tapi sekali lagi di sini ketika kami melihat hal tersebut, kita tegas, kita berkooperatif dengan aparat penegak hukum sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu dan juga aparat keamanan, dan ketika itu sudah ditentukan hasilnya seperti apa kami jalani. Berarti tim Pramrano sudah punya bukti-bukti sendiri untuk menangkis tudingan-tudingan dari Pasti kita sudah siapkan semua dan tidak hanya bukti, dan apabila diperlukan ketika nanti mungkin diseret oleh Bang Ramban sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi, ya kita juga akan mempersiapkan ahli-ahli juga saksi-saksi di lapangan. Nantinya pasti dapat membantu untuk memberikan kecerahan terhadap fakta-fakta yang terjadi. Anda sudah cukup happy, puas dengan angka 2 juta berapa tadi Bang Ramdan? 2.183.200. Atau Anda juga ingin berjuang juga untuk mendapatkan hak Anda? Jangan-jangan 3 juta gitu loh maksudnya. Nih jangan-jangan. Pastinya sih kami mensyukuri hasil yang telah terjadi. Jadi memang mencapai 50%,07 yang dimana pada bulan September itu elektabilitas Mas Hermal adalah 0,1%. Itu bukan hal yang mudah. Jadi memang kami sangat mengapresiasi dan mensyukuri kerja keras dari Mas Pram dan Bang Dul serta seluruh tim pemenangan dan juga warga Jakarta yang telah terlibat aktif dalam kampanye ya dan juga proses pilkada ini. Jadinya apapun yang nantinya itu dihadapi oleh tim pemenangan khususnya tim hukum ya kami siap menghadapinya. Bang Ramdan MK ya? Ya, pada prinsipnya ada satu jalur hukum bisa ke Mahkamah Konstitusi. Memang akhir ini pasti akan ke sana. Ya. Ranahnya pasti ke sana. Ya. Pasti. Dan tadi dikatakan banyak kok yang menggunakan KTP. Saya mau kasih tahu aja. Tahu nggak berapa jumlah yang menggunakan KTP berdasarkan data? Cuma 18.000 orang, Bos. 18.000 saja yang menggunakan DPTD dan DPTB. Artinya yang menggunakan KTP. Narasi yang dibangun ini tolonglah. Kami ini menjaga demokrasi, Pak. Kami ini merawat. Bukan hanya sekedar mau menang angka. Kalau hanya sekedar menang angka, buat apa kami mempermasalahkan? Buat kami ya udah selesai. Tapi ini yang menjadi masalah besar dan memang diakui sejak awal. Contohnya oleh KPU bahwa memang pendistribusian. Tadi bilang itu kan hanya undangan. Mohon maaf, kita orang hukum, berarti kita harus baca lagi. Di sini lampiran. Yang membuat bukan kami, tapi aturan KPU sendiri. Lampiran ini disebutkan, Pak, bahwa dengan ini mengundang saudara atau saudari. Artinya ini wajib. Wajib, Pak. Kalau yang kedua dibilang, sebentar, dibilang itu kemudian, angkanya biasa-biasa saja. Tahu nggak berapa yang tidak menggunakan hak? Dalam arti yang tidak terdistribusi. 800.000, Pak. Ini bukan angka yang sedikit. Dalam demokrasi, jangankan 800.000. Satu suara itu punya nilai yang sangat berarti. Artinya apa? Dengan unsur kesengajaan. Yang tadi saya bilang, TSM, ucapannya KPU, Bawaslu dengan pasangan 03 mirip-mirip narasinya menurut saya. Waduh, lu udah mulai framing ke situ. Bukan, karena ini kan bicara narasi, Pak. Kami bicara fakta, ketika bicara narasi, sudah banyak yang menggunakan KTP. Nah, kami kasih tahu yang menggunakan KTP cuma 18.000 orang. Terus kemudian sudah didistribusikan 90%. Pertanyaan saya, ada peraturan KPU sendiri, keputusan KPU. Saya bawa nih datanya. Keputusan KPU lagi. Kita lanjutkan nanti bagaimana Bang ya? Boleh saja. Ya. Tapi Bang Birawa menanggapi pernyataan terakhir dari Bang Ramdan ini, silakan. Kalau saya sih sebenarnya setuju dengan poin bahwa kita orang hukum, kita harus jelas dasar yang disebutkan. Bahwa memang dalam peraturan KPU sendiri, undangan C6 itu bukan persyaratan yang wajib. Karena kenapa? Kalau memang itu persyaratan yang wajib, tidak mungkin ada 18.000 warga Jakarta yang dapat mencoblos hanya berdasarkan KTP saja. Itu merupakan salah satu bukti yang sangat jelas bahwa KPU sendiri memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pemilih. Sehingga tanpa ada undangan C6 pun tetap ada upaya agar warga dapat mencoblos di TPS. Baik, nanti kita akan minta tanggapan dari Mas Adi Praitno nih. Bagaimana menanggapi hasil kemarin dan perselisihan ini. Namun kita harus jeda dulu pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan kita dan kita langsung ke Mas Adi Praitno. Mas Adi Praitno melihat hasil penetapan rekapitulasi Pilkada DKI Jakarta kemarin yang diwarnai aksi walkout, kemudian Paslon 02 juga tidak mau menandatangani BAP. Kira-kira apa dampaknya ini cukup signifikan terhadap legitimasi hasil pemilu DKI Jakarta ini? Dan juga tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh kubu RK Suswono ini apakah nantinya bisa mempengaruhi bisa terjadi lagi PSU atau pemilu atau pilkada 2 putaran gitu?
Pertama dari segi walkout ya, ini kan sebagai bentuk protes dan ketidaksukaan ataupun ketidakpuasan dari kubu Ridho khususnya yang dinilai bahwa Pilkada Jakarta itu penuh dengan kecurangan, ada TSM, kemudian Komisioner KPU Jakarta itu tidak profesional dan seterusnya. Saya kira adalah fenomena biasa dalam pilkada kita sejak lama. Bahkan di kampung saya di Sumeneb kan Bawaslunya digeruduk bikin tenda di depannya karena tidak percaya bahwa pilkada itu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Ekspresi kemarahan itu bisa disampaikan dalam banyak hal, bisa demo, bisa protes, bisa tidak tanda tangan BAP dan seterusnya. Tapi kan kita tahu bahwa dalam nomenklatur Undang-Undang Pilkada itu disebutkan bahwa kalau setelah pencoblosan itu dilakukan, kalau ada hal-hal yang mesti harus dipersoalkan, memang Mahkamah Konstitusi jalur terakhirnya. Karenanya memang dalam 3 hari masa kerja ini, Senin, Selasa, dan Rabu, kita tunggu apa sebenarnya novum politik dan fakta faktual yang kemudian akan diajukan oleh kubu Ridho khususnya terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan itu. TSM tadi. Apakah betul ada TSM? Apakah betul misalnya soal rekomendasi sejumlah TPS yang harus PSU, rekomendasinya oleh Korcam ataupun Panwascam maksud saya, itu juga perlu diinvestigasi. Yang disampaikan tadi tuh. Nah itu yang harus dibuktikan nanti oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya kalau memang sepanjang 3 hari ini misalnya nanti Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak ada sengketa hasil, maka tinggal ditetapkan siapa yang jadi gubernur dan wakil gubernur definitif, yang itu artinya Pilkada Jakarta 1 putaran. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan ada sengketa hasil pilkada di Jakarta, ada bukti-bukti yang harus diungkap, perlu ditelusuri, maka sangat mungkin dugaan-dugaan kecurangan itu akan mempengaruhi hasil yang 50,07% itu. Jadi kita tunggu nih, apa Bang Ramdan Shah bukti-bukti aktual dan konkretnya. Konon misalnya yang disorot soal tingkat partisipasi. Siapa tahu misalnya ada oknum nakal bahwa undangan itu memang sengaja tidak diberikan. Katanya tadi kan begitu kan, statement-statement yang tidak terucap lah kira-kira begitu. Kalau nanti ada pembuktian yang dilakukan secara valid, saya kira itu juga akan menjadi sesuatu hal yang menarik kita tunggu. Tentu yang bisa membuktikan bahwa Pilkada Jakarta itu tidak fair, tidak adil, dan kemudian ini tidak transparan, tentu adalah kubu Ridho. Karena mereka lah yang sepertinya punya data, punya akses, dan tentu saja mengakumulasi begitu banyak ketidakcurangan itu. Tapi sekali lagi, kita akan lihat bagaimana Mahkamah Konstitusi nanti akan melihat. Karena memang dalam sengketa hasil pilkada ataupun pilpres dan pileg, itu agak sedikit variasi. Kalau dalam pilpres rata-rata ditolak. Tapi dalam pileg ada yang kemudian di PSU kan mempengaruhi hasil, begitupun di pilkada. Pilkada juga ada yang kemudian ada PSU dan kemudian akan mempengaruhi hasil yang sudah diputuskan oleh komisioner. Bagaimana juga Mas Adi merespon Mas Adi? Karena sudah cukup banyak juga komentar sebetulnya sejak hitung cepat kemarin itu sebetulnya ada komentar juga. Ini kan kalau kita lihat kan kubu Ridho ini kan kubu yang sangat obes banget gitu dengan yang namanya partai pendukung di kubu 01 ini. Nah, menyikapi hal ini kan lucu gitu bagi sebagian netizen atau masyarakat mengomentari kok udah rame-rame, kok udah berkuasa, tapi kok kalah juga. Gitu. Ya secara prinsip bahwa pilkada itu tidak bisa dijadikan sebagai barometer politik nasional. Case in case dalam wilayah tertentu mungkin. Misalnya di Banten, Kimplas, minim Golkar misalnya memenangkan pertarungan. Tapi kan kita lihat di Semarang, Kimplas juga keok. Kan itu bisa dilihat sebagai barometer. Di Jakarta kalau kemudian kita melihat hasil hitung yang kemarin disampaikan oleh kawan-kawan KPU itu kan Kimplas juga keok. Dalam pilkada itu yang dilihat bukan seberapa banyak partai yang berderet mengusung, tapi seberapa kuat figur yang kemudian bisa dijadikan sebagai instrumen untuk memenangkan pertarungan. Dan ya kuat karena yang dilihat adalah figur. Nah yang paling penting sebenarnya soal Kimplas dan non-Kimplas itu bahwa ini untuk menunjukkan bahwa tangan-tangan kekuasaan itu tidak seperti yang dituduhkan. Karena banyak orang yang mengatakan misalnya di Jawa Tengah ini ada parcok, kemudian di tempat lain ada parcok. Berarti kalau pakai instrumen kekuasaan di Jakarta nggak ada parcok dong. Kok instrumen kekuasaan ini tebang pilih lah kira-kira begitu. Kocok adanya. Tapi kok mas dari seluruh wilayah Jakarta tidak ada satupun yang dikuasai oleh Kimplas, sementara semuanya dimenangi oleh Pramrano, Mas? Ya karena memang di Jakarta itu cuma provinsi, sementara untuk kabupaten sebagai administrasi kan tidak ada. Apa menurut Mas Adi faktornya? Kan memang ada undang-undangnya daerah khusus. Seperti DIY, kan sekarang kita punya 38 provinsi, tapi pilkada serentaknya cuma 37. Karena ada undang-undang kekhususan. DIY kan tidak pernah pilih gubernur. Di Jakarta itu kita punya kota dan kabupaten, tapi tak ada pemilihan. Karena Jakarta itu ada undang-undang daerah khusus yang sebagai kota administrasi
untuk bupati dan wali kotanya itu ditunjuk tapi tidak dipilih. Ya artinya kenapa sampai kok hampir di 5 ya? 5 ya Mal ya? Utara, timur, selatan, pusat, Kepulauan Seribu gitu, barat. Ini kok kubu 01 Ridho ini tidak ada satupun yang unggul begitu. Kalau melihat kecenderungan ya soal keunggulan, memang ada blunder politik yang relatif agak serius ya, terutama yang disampaikan oleh Cawagup Pak Suswono saat itu terkait dengan janda itu yang dinilai menista. Salah Yang itu saya kira ya. menjadi instrumen, itu salah satu. Yang kedua memang melihat mesin kampanye itu harus dibaca. Jadi sejak awal mungkin karena ini bagian dari underdog effect, jadi kubu Pram dan Sidul ini menganggap karena underestimate kemudian tidak diusung oleh koalisi besar. Jadi sejak awal gaspol. Kalau kita punya data, instrumen perang udara dan perang darat itu jauh lebih banyak nomor 3 dibandingkan dengan yang lain. Artinya apa? Mesin politik tidak bisa disepelekan. Termasuk blunder yang saya kira itu hati-hati karena Jakarta itu juga adalah Sekarang pemilihan pertanyaannya cukup kalau kritis. blunder Mas Adi, seharusnya yang 3 juta yang tadi warna pink di pojok itu ya seharusnya masuk ke kubu 03 dong seharusnya kan. Betul, blunder itu kan tidak harus pindah ke lain tempat, tapi memilih tidak memilih. Itu adalah pilihan-pilihan yang rasional. Jadi kalau kita menganggap orang Jakarta itu adalah pemilih kritis dan pemilih rasional, sederhana Pak. Tidak suka sama orang bukan berarti pindah ke pilihan yang lain. Bisa saja dia tidak ke lain tempat, tapi dia memutuskan bahwa tidak memilih itu adalah pilihan yang sesungguhnya. Mungkin kita Ini yang minta saya itu, kira menjadi penting dalam diskusinya. Tapi di luar perdebatan itu, yang paling penting sebenarnya kita ke depan itu harus kita lihat Senin, Selasa, Rabu ini apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan kubu Ridho untuk membuktikan bahwa Pilkada Jakarta itu TSM penuh kecurangan dan nanti mungkin akan diupayakan ada PSU di mana PSU itu akan bisa mengubah hasil yang sudah diputuskan oleh kawan-kawan. Apakah 1 atau 2 putaran? Oke, Bang Ranul Anda sepakat dengan analisa tersebut? Bisa saja. Bisa saja. Oke. Kenapa tidak? Ya artinya blunder itu yang menyebabkan mungkin Kalau tergerusnya. jadi gini ya, kalau saya sih nggak mau membahas sesuatu yang sudah ya, artinya dalam tahapan kampanye. Kita bicara hasil, result, bahwa ketika bicara kenapa suara kita kalah di sebanyak 5 wilayah. Tapi kalau kita runtut dan rigid, kita itu cuma kalah di 400.000 suara, Pak. Nggak besar. Nggak besar. Jadi kurang lebih 465.000 suara. Yang besar itu adalah kemenangan daripada golput. Ini yang menjadi concern kami. Jadi jangan kemudian ada satu narasi seolah-olah kita kalah besar. Kalah kita cuma 400.000 suara. Kalau besar karena kekecewaan terhadap blunder, kalau besar karena apa-apa. Everything. Artinya terakumulasi, Pak. Terakumulasi. Akan tetapi yang menjadi pemikiran kita adalah, sekali lagi mungkin beda-beda pendapat ya. Kalau buat kami, kita lihat data di 2017. Pemilih itu besar sekali, Pak. Di 74% keikutsertaan. Ini data yang bicara. Terus kemudian total suara sahnya itu di 68.000. Sedangkan kita total suara tidak sah ini di 363.000. Artinya apa? Ini kan ada fenomena. Fenomena ini harus disikapi. Jangan dianggap bahwa masyarakat jengah, masyarakat jenuh. Akan tetapi lupa bahwa penyelenggara, sekali lagi, baik itu pengawasnya Bawaslu, kemudian KPU, harus berpikir, kita harus sama-sama nih tanggung jawab juga 01, 02, 03, termasuk mau 07 sampai 01.000 pun tanggung jawab. Kenapa? Karena ada 3 juta manusia, Pak, lebih yang tidak menggunakan. Yang jadi pertanyaan besar, ada apa? Meskipun itu juga nggak ke 01 juga yang tidak. Enggak, kami bukan bicara itu adalah orang, kami tidak. Tapi ini bicara demokrasi. Baik, Bang. Sekarang pertanggung jawabannya. Baik. Dari 01, 02, 03, apa sih buat masyarakat? Apakah hanya sekedar mencari suara, kemudian tidak memikirkan? Kan itu, tidak memikirkan orang-orang yang selama ini pengen bersuara, tapi takut. Tadi dinarasikan, kan bisa pakai KTP saja, tinggal hadir. Nggak semua orang paham. Makanya disediakan dana sosialisasi kepada KPU. Pertanyaannya, KPU sosialisasinya kemana saja? Kan gitu. Terus kemudian, sebentar nih, ada lagi yang unik nih. Bahkan ada RT, Pak. Setiap pemilu dia ikut. Hari ini surat undangan pun dia nggak punya. RT padahal. RT. Artinya apa? Ini ada terjadi anomali kalau saya katakan TSM. Kalau kami ya, nanti kita akan buktikan TSM itu. Bahwa
ada sesuatu yang memang dibentuk sedemikian rupa sehingga akan seperti ini. Oke. Tinggi besarnya golongan yang tidak menggunakan Tidak hak menggunakan suara. suara, kemudian tinggi dan besarnya juga yang namanya suara tidak sah, dan kemudian banyak hal-hal yang memang ambigu menurut kami ketika Kita tangkap poinnya itu Bang Ramdan. Oke. Oke, ini Bang Birawa perlu mengomentari ini karena tadi sudah di-mention tuh oleh Bang Ramdan, kalau Anda peduli demokrasi, ya Anda juga harus bersuara dong. Harus Pasti, terlibat pasti. juga dalam Ya. proses demokrasi ini. Usai jeda ya, Ya. kita berikan kesempatan untuk Anda, kami akan kembali saat lain. Kita lanjutkan perbincangan kita, pemirsa. Kita langsung minta tanggapan dari Bang Birawa. Bang Birawa, tadi kalau menanggapi dari Bang Ramdan bahwa sebenarnya paslon 01, 02 maupun 03 dan juga KPU ini bertanggung jawab sebenarnya terhadap suara-suara yang tidak terdistribusi ini. Bagaimana? Apakah menjadi concern juga di Atau main paslon aman nih? 01? Atau main Tapi kan udah suaranya tinggi, udah nggak peduli lagi nih dengan golput yang angkanya sangat besar ini. Ya, kalau kemenangan dan suara teringan itu sudah fakta ya Mbak. Tapi kalau kami lihat dari pertanggungjawaban, kami sangat-sangat bertanggung jawab. Karena kenapa? Kita memahami ada porsi sosialisasi dan juga ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh KPUD. Namun sedangkan pertanggungjawaban dari paslon 03 itu adalah dari tim kampanye itu sendiri, yang dimana kita terus-menerus tanpa henti mengingatkan dan juga mengajak warga untuk turut serta dalam pesta demokrasi di Jakarta. Baik saat penetapan paslon, kemudian di masa kampanye, dan juga pun di hari H, kita juga selalu mengingatkan bahwa hak masyarakat Jakarta itu punya hak untuk memilih pemimpinnya. Iya. Itu merupakan suatu bentuk kepedulian kami terhadap pemilih-pemilih Jakarta yang telah berpartisipasi dalam pilkada kemarin. Apalagi sudah ada 3 kekuatan matahari loh, saya katakan seperti Ya. itu. Ada Pak Anies, ada Pak Ahok, ada Pak Ya. Foke begitu. Betul, jadi memang itu salah satu bentuk bahwa Jakarta ini merupakan kota yang sangat-sangat penting. Sehingga pemilihan pemimpinnya itu juga yang terpenting. Sehingga masyarakat itu perlu menggunakan hak-haknya sebaik-baiknya. Namun di sisi lain, kita juga melihat bahwa dari KPUD telah melakukan suatu kinerja yang cukup baik. Karena kenapa? Berdasarkan data yang kami terima, memang C6 itu pun sudah terdistribusi 90% ke atas kepada warga masyarakat. Hal-hal yang mungkin tidak diterima oleh warga-warga yang tidak menerima undangan C6 itu adalah warga-warga yang mungkin telah meninggal dunia, terus kemudian telah pindah domisili sehingga C6-nya tidak terdistribusi kepada domisili yang aktual. Namun juga ada beberapa warga yang mungkin telah pindah KTP sehingga Tapi tidak tidak memiliki. merasa sayang ya Bang Birawa, suara 3 juta ini mungkin suara anak Abah nih yang di detik-detik itu terakhir maksud saya. bisa Betul. memecut perolehan suara. Suara siapapun kami sih walau alam ya, itu kan kembali lagi bukan kami yang menentukan itu suara siapa, tapi terdapat kemungkinan besar itu merupakan suara-suara yang pendukung 03 namun tidak memiliki kesempatan untuk memilih pada saat hari H. Atau Anda juga sudah punya data sendiri, sebetulnya suara yang Anda miliki saat ini 50 plus 2.975 suara itu terklasifikasi mana? Apakah memang murni itu pendukung Pramono Rano atau mungkin anak Abah di situ, ada Ahokers di situ? Pastinya itu seluruh warga Jakarta yang ingin kotanya maju. Itu tidak hanya dari suara Pramono saja, tapi seluruh suara-suara dari pendukung yang membantu memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Kita kalau saya harus rekapitulasi mana suara siapa itu nggak akan ketemu. Tapi kembali lagi masyarakat Jakarta yang telah menggunakan suaranya dan ingin kotanya itu maju dan bahagia pastinya memilih 03. Kalau Anda mengatakan tadi 90% ya Mas Birawa ya. Nah tapi faktanya angka 3 juta lebih itu golput. Artinya 3.400.000. Iya, artinya dia sudah pegang C6 menurut Anda. Ya meskipun menurut Bang Ramdan itu berbeda gitu. Kenapa tidak datang ke TPS untuk memilih? Ya kembali lagi sih kita ngelihat itu banyak alasan mungkin ya, tapi kita sih di sini telah melakukan hal yang semaksimal mungkin untuk mendorong dan juga mengajak warga Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya. Dan hasil yang saat ini telah berlangsung sesuai dengan rekapitulasi kemarin, ya kami cukup senang dengan hasil tersebut. Karena kembali lagi dengan waktu yang sangat minim, sumber daya sangat-sangat terbatas dan juga kami berada di posisi underdog ya pada saat itu, ya alhamdulillah puji syukur hasilnya sesuai dengan harapan. Iya, kita ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, kalau menanggapi dari tadi Bang Ramdan sudah punya bukti-bukti yang banyak nih, bukti-bukti yang lengkap untuk maju ke MK. Kira-kira muara di sengketa MK nanti seperti apa, Mas Adi? Ya, MK itu pasti akan melihat sejauh mana fakta-fakta yang diajukan oleh paslon yang kemudian merasa digugatan, merasa terugikan terkait dengan hasil pilkada itu. Entah ada TSM, apakah karena memang soal
distribusi undangan yang dinilai tidak merata, ataupun ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja bermain supaya Jakarta itu misalnya hanya menguntungkan salah satu paslon. Jadi MK itu tentu tidak bekerja atas dasar asumsi ataupun hanya statement-statement. Karenanya saat 3 hari ini mungkin kita akan tunggu Bang Ramdan dan kawan-kawan di tim Ridho ini akan membawa begitu banyak berkas semacam gugatan hasil sengketa pilkada di Jakarta sebagai bentuk sesuatu yang menarik untuk kita tunggu. Dan kalau ini berhasil misalnya ada sengketa pilkada di Jakarta, mungkin ini akan jadi contoh yang pertama, akan dilihat oleh banyak orang. Apalagi misalnya bisa dibuktikan bahwa ada PSU di sejumlah tempat dan PSU-nya misalnya bisa mempengaruhi hasil dan seterusnya dan seterusnya. Ini mungkin akan menjadi pertama dalam sejarah di Pilkada Jakarta. Tapi begini, Pilkada Jakarta ini kan tidak melulu soal kalah yang menang. Saya membaca soal konvoi kehebohan yang dilakukan oleh kubu nomor 3 ini kan luar biasa. Bagi saya ini pesannya 2 hal. Pertama, jadi PDIP khususnya ingin menunjukkan sekalipun dikeroyok bisa menang gitu ya. Itu yang kemudian menjadi trigger penting, apalagi dalam Pilpres kemudian kawan-kawan PDIP kalah. Yang kedua, kandangnya dibanting juga di Jawa Tengah digebuk. Ingin tunjukkan bolehlah kalah, tapi di Jakarta yang sering disebut sebagai epicentrum politik nasional, bahkan disering juga disebut sebagai RI3, menang ini barang Pak. Dan biasanya siapapun yang jadi gubernur di Jakarta itu selalu dikaitkan soal kemungkinan akan bertanding di Pilpres di 5 tahun yang akan datang. Coba bisa dicek Jokowi, Anies Baswedan, dan seterusnya. Bukan tidak mungkin. Jadi ekspresi kemenangan, konvoi politik yang dilakukan oleh paslon nomor 3 per hari ini menyikapi hasil penghitungan yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU Jakarta itu semacam ekspresi kemenangan di Pilpres, Pak. Tapi Mas Adi mungkin melihat bahwa kita kan masih punya 3 hari di MK untuk menentukan hasil dari Pilkada DKI Jakarta ini. Jadi belum boleh sebenarnya ada selebrasi. Tapi mungkin paslon 03 ini mengadakan selebrasi-selebrasi untuk melegitimasi sebelum adanya keputusan MK begitu. Boleh sih selebrasi itu karena mereka mendasarkan segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh KPU Jakarta. Tapi boleh juga kalau ada yang mengklaim jangan buru-buru selebrasi. Karena akan ada sengketa hasil pilkada di Jakarta. Seperti yang disampaikan oleh Bang Ramdan. Jadi jangan buru-buru, jangan-jangan ini hanya menjadi pesta yang sangat prematur. Bukan tidak mungkin hasil nanti bisa akan berubah. Ini yang saya kira masih ada ruang gelap yang tidak bisa kita tafsirkan secara transparan hitam dan putihnya. Karena kalau nanti kawan-kawan kubu Ridho bisa membuktikan ada kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, merugikan kubu Ridho, kemudian MK mengabulkan ada sengketa hasil yang terkait dengan Pilkada Jakarta, oh ini Pak, pestanya harus ditunda dulu. Jadi Mas Bro ini yang mau ke Perancis, ditahan dulu. Ini urusan off-air jadi on-air jadi ini. Bang Wirawan dan Bang Rawani singkat saya terakhir. Ini kalau Bang Wira juga akan mendaftarkan? Kalau kami sih masih menunggu arahan dari tim pemenangan. Kalau memang seandainya ada arahan khusus untuk mengambil upaya hukum apapun ya kita akan melakukan itu. Namun memang tidak hanya pada MK saja yang menjadi salah satu perhatian kami sebagai upaya hukum. Kami juga akan menindaklanjuti dan follow up beberapa permohonan kami yang setelah laporan-laporan yang kami telah daftarkan di Bawaslu sehingga nantinya itu dapat di Gakumdu Bawaslu Jakarta agar nanti ya terdapat hasil yang dapat. Artinya akan berjuang juga untuk kita pasti akan berjuang. Oke. Kita pasti akan berjuang. Oke, Anda daftar hari ini, lusa? Tunggu saja. Mengumpulkan Yang amunisi dulu. Yang pasti begini, yang kami perjuangkan tidak hanya sekedar angka buat Ridho, tapi kami menjaga demokrasi yang tergadaikan. Kami menjaga seluruh rakyat Jakarta yang tidak tersadarkan bahwa ada sesuatu nih yang mengkebiri hak-hak warga. Ya sesuatu itu harus Anda pertanggungjawabkan loh tentunya. Iya pasti, ini adalah pertanggungjawaban moral. Kami para politisi, pasangan calon yang memang ingin menjaga bahwa Jakarta adalah kandang demokrasi dan pembibitan demokrasi untuk nasional. Jadi sabar dulu. Kalau bicara kandang banteng belum tentu. Jadi sabar dulu, jangan klaim menang dulu. gitu. Karena kenapa? Karena kenapa kami yakini bahwa ada 3.400.000 lebih dan 300.000 lebih yang akan kami ajak warga Jakarta, ayo sadar bahwa demokrasi kita harus kita rawat. Dari Jakarta akan kita resonansikan bahwa
perawatan demokrasi itu ada di Jakarta dan hasilnya untuk nasional. Oke, baik. Kan gitu, Pak? Baik, oke. Terima kasih. Terima kasih Bang tujuannya- Randan Alamsa, terima kasih Bang Birawa, Arifi, terima kasih juga Mas Adi. Siap, kalau Terima kasih. mendengar statementnya Bang Ramdan cukup meyakinkan ya. Tinggal kita tunggu di MK Adi itu. Pra itu kasih kode mulu tadi. Tapi semua yakin kok, teman-teman Ridho, pendukung Ridho dan rakyat Jakarta hari ini, iya ya Bang ya, harusnya kita ini, ayo udah sekarang mulai. Kita tunggu, insya Allah Ini kalau kata mudah-mudahan. orang Jakarta, bisa aja. Loh, kata dia. fakta, ya Oke. kan kita tuan rumahnya, Terima kasih Bos. Bapak-Bapak sudah berkenan Terima kasih, hadir. Mas. Terima Bersama kasih, kami. Bang, Terima Mbak. kasih.